Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Butet ini kemarin mungkin gregetan itu sehingga dia, kalau seandainya Butet itu menyampaikannya di forum mungkin gelar seni atau gelar budaya atau apalah, ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan, opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video yang kita kutip di depan tadi adalah pembacaan puisi oleh budayawan, seniman Butet Kartarejasa dari Jogja pada acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno Sabtu kemarin. Puisi itu akhirnya menjadi kontroversi, ada pro kontra karena banyak orang mengatakan Butet menyindir kandidat capres yang akan maju 2024 nanti. Oke, mestinya kalau saya ikuti, mestinya acara peringatan atau puncak peringatan HAL atau tadi Bulan Bung Karno tadi sebenarnya cukup berjalan baik lah. Ya, meskipun masa yang datang itu banyak, relatif tertib dan berbagai penampilan seni budaya juga ditampilkan, kita bisa nikmati itu. Dan di situ juga ada beberapa sinyal-sinyal politik yang bisa kita tangkap. Paling tidak di situ ada ketegasan bagaimana Presiden Jokowi akhirnya bisa kita pastikan membackup mendukung Ganjar. Puan Maharani sebagai ketua tim sukses itu yang dulu juga menjadi kompetitornya Ganjar ketika ingin memperebutkan sebagai kandidat calon presiden dari PDIP, ini kelihatannya sekarang juga sudah nampak all out akan memenangkan Ganjar. Ini indikasi-indikasi itu menurut penting bisa kita baca dari acara itu. Terus beberapa ketua partai datang untuk memenuhi undangan dari panitia. Dan salah satu yang menurut saya ada sesuatu yang menarik juga di situ itu adalah PKB. PKB di forum ini memberikan isyarat untuk merapat ke PDIP, mengatakan bahwa PDI dan PKB ini punya sejarah masa lalu yang panjang. Memang betul itu. Nah, saya sendiri sih mengatakan PKB lebih rasional bergabung dengan PDIP gitu. Itulah beberapa sinyal-sinyal yang menarik kita baca dari acara itu. Dan kemudian ada satu hal menurut saya penting juga dari acara itu, bahwa PDIP memang bisa kita lihat memang partai ini masanya cukup besar dan PDIP nampak punya kepemimpinan yang masih sangat kuat. Jadi Mega sebagai ketua umum ini memiliki legitimasi kepemimpinan yang begitu kuat dan ini saya pikir tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Saat ini menurut saya ketua partai yang legitimasinya paling kuat di depan masanya atau di depan konstituennya itu adalah PDIP. Dan nampak akhirnya PDIP nampak sebagai partai yang cukup efektif karena apa? Masih punya kepemimpinan yang powerful yaitu Mega. Ini tidak dimiliki partai lain. Ini semua itu menarik untuk saya. Kita sebagai pengamat politik itu menarik mengamati semua itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita baca dari peristiwa itu. Tapi di luar itu ada yang kontroversi tadi. Bagaimana Butet membaca puisi yang puisi itu dimaknai banyak orang itu nyindir calon presiden yang akan berkompetitor dengan Ganjar. Ya tentu puisi pertama tadi kalau orang banyak memaknai itu menyindir Anies ya toh. Yang kedua itu menyindir Prabowo dan ini dikatakan tidak etis, ada yang mengatakan begitu. Nah menurut saya memang beginilah, menurut saya gini. Saya masih
percaya bahwa Butet sebagai salah satu seniman atau budayawan yang masih bicara dari hati nurani. Kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Butet ngomong itu dibayar berapa ya? Kok saya tidak sampai sejauh itu? Tentu mungkin Butet tampil di acara itu tentu ya ada uang transportnya mungkin ya. Tapi menurut saya dia bicara itu, menurut saya tanpa bermaksud membela ya, saya masih yakin Butet bicara atas nama hati nurani. Ya mungkin bisa jadi, lagi-lagi saya tidak bermaksud membela, tapi ini coba kita memahami dia bahwa Butet bicara itu bisa jadi karena saat selama ini sudah sangat mangkel mungkin ya, sangat mangkel, terutama orang atau kelompok yang pintar sekali membuat narasi-narasi untuk menyudutkan pihak lain. Kalau kita fair mengakui, kalau kita sebagai orang yang agak intensif mengamati perjalanan politik pencapresan ini, memang kan koalisi yang akan mendukung Anies itu kan banyak masalah gitu loh. Sampai sekarang aja mengumumkan calon wakil presiden itu belum bisa karena apa? Semestinya kan kalau itu yang diumumkan itu bukan AHY, kemungkinan AHY lari. Lah kalau AHY lari itu kan gembos, tidak bisa mencalonkan Anies. Tapi satu sisi kalau AHY mau dipakai, dengan begitu kan koalisinya solid dan bisa mencalonkan. Persoalannya Nasdem kan tidak bisa menerima AHY. Jadi sebenarnya ada problem dah. Ketika ada problem-problem itu kan selama ini kan terus narasi yang dibangun adalah penggembosan. Padahal di internal sendiri itu ada masalah. Jadi mungkin Butet gregetan mungkin ya. Jadi menurut saya Butet ini kemarin mungkin gregetan itu sehingga dia tanpa berpikir panjang di forum itu dia ungkapkan perasaan itu. Nah, ini saya lagi-lagi tidak bermaksud membela Butet, tapi kita coba memahami karena saya sampai saat ini masih percaya bahwa orang sekali berbutet yang punya rekam jejak panjang, dia memang orang yang bicara hati nurani. Bayangkan dulu ketika Pak Harto masih berkuasa, dia berani berseberangan atau mengkritik pemerintah dengan cara dia. Itu menurut saya kalau bukan seniman yang berintegrasi nggak mungkin. Nah, kalau toh sekarang ini dia merapat ke pemerintah dalam arti Jokowi, berkali-kali dia sudah ungkapkan, dia punya alasan cukup kuat untuk membela atau pro Jokowi. Dia menilai bahwa Jokowi memang seorang presiden yang datang dari rakyat dan bisa memahami perasaan rakyat. Dan Jokowi adalah presiden yang bisa dijangkau oleh rakyat. Itu kan bahasa Butet. Ini bahasa-bahasa seniman yang menurut saya muncul dari hati nurani. Sehingga menurut saya ketika dia dekat pemerintah, dia sekarang mendukung Ganjar itu bukan karena dibayar, tapi karena hati nuraninya bicara seperti itu. Cuma menurut saya Butet terlalu blokosuto. Jadi terlalu vulgar. Blokosuto itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan orang tanpa perasaan beban apapun, dia omong apa adanya. Yang ada di dalam hatinya dikeluarkan dengan keluguhannya, dengan keikhlasannya. Itu dia keluarkan. Itu namanya blokosuto. Ya vulgar lah, bahasa Indonesia vulgar. Jadi saya hanya menganggap mungkin dalam konteks sekarang ini si Butet Om Butet itu mengungkapkannya terlalu blokosuto, terlalu vulgar. Mungkin itu catatan yang mungkin ya saya tidak akan menilai itu salah atau benar, tapi menurut saya memang dalam situasi macam ini agak riskan. Cuma ya Butet tetap punya, bukan vulgar 100%. Nyatanya apa? Dia tidak menyebut nama. Dia masih punya filter untuk menjaga itu. Dia tidak menyebut nama. Meskipun dengan mudah publik membaca bahwa yang dimaksud adalah Anies dan Prabowo. Karena memang yang sekarang sedang ingin berkompetisi dengan Ganjar kan itu. Gitu. Terus kemudian, ini mungkin tidak terlalu disadari oleh Om Butet ini. Jadi pada waktu dia membaca itu acaranya acara partai. Acaranya acara yang kebetulan itu di situ adalah kelompok atau kekuatan politik yang ingin mengusung orang tertentu, dalam konteks ini Ganjar, yang kebetulan didukung. Butet menyampaikan di forum itu. Kalau seandainya Butet itu menyampaikannya di forum mungkin gelar seni atau gelar budaya atau apalah yang dilakukan atau yang digelar oleh para seniman, mungkin entah di mana gitu, seperti itu, saya pikir tingkat kontroversinya nggak terlalu, tuduhan-tuduhan yang miring tidak akan terlalu muncul karena itu kata hati seorang seniman gitu, kata hati seorang budayawan.
Tapi ini karena kebetulan Butet diundang di acara PDIP, yang kebetulan PDIP itu adalah penopang utama Ganjar. Nah, ini menurut saya memang riskan, sangat mudah dituding bahwa Butet sebagai seniman telah menanggalkan integritasnya. Nah, saya sampai sejauh ini saya masih masih punya kepercayaan, masih meyakini Butet itu seorang seniman yang punya integritas. Tadi sudah saya sebutkan. Dia mengatakan itu, dia mengungkapkan itu lebih cenderung karena kata hatinya memang seperti itu. Cuma memang lagi-lagi satu catatannya, mungkin itu terlalu blokosupto, terlalu vulgar. Itu pertama mungkin. Kedua tadi, momennya kurang pas. Momentumnya adalah momentum acaranya partai. Yang partai itu pendukung salah satu calon presiden. Dan yang dikritik kebetulan kompetitornya atau pesaingnya si calon presiden partai yang mengundangnya itu. Ini menurut saya ya sebagai masukan untuk Om Butet ya. Dan menurut saya kalau toh Om Butet merasa perlu ada klarifikasi, karena sekarang itu kan ada tuntutan banyak ya untuk klarifikasi, umpama toh merasa perlu untuk klarifikasi, paling tidak menjelaskan itu, bahwa yang dilakukan tetap itu sesuai dengan kata hati nurani. Mungkin yang kurang pas sehingga mungkin perlu kalau seandainya meminta maaf ya, karena itu acaranya acara partai. Tapi lagi-lagi menurut saya ya inilah dinamika politik. Memang politik itu sangat sensitif. Apapun mesti jadi masalah, apapun akan digoreng pro kontra. Dan memang dalam politik kadang ketika orang sudah mendukung orang tertentu atau kelompok tertentu itu kadang mudah sekali tersinggung. Logikanya kadang tidak terlalu jalan, tapi emosi lebih dikedepankan. Memang ya itulah politik, apalagi dalam situasi yang panas seperti saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.